Halo, kembali lagi. Setelah sebelumnya melihat contoh penerapan manajemen mutu di kancah global, kini kita akan beralih ke negeri kita sendiri, Indonesia. Kita akan membahas beberapa proyek infrastruktur kebanggaan nasional yang berhasil mengimplementasikan manajemen mutu dengan baik, menunjukkan komitmen kita terhadap kualitas pembangunan. Mempelajari studi kasus di Indonesia sangatlah penting karena lebih kontekstual dengan kondisi, regulasi, dan tantangan unik yang kita hadapi di sini. Mulai dari kondisi geologis hingga logistik. Ini memberikan pembelajaran yang lebih spesifik, memotivasi kita sebagai bangsa dan membantu kita mengidentifikasi praktik mutu terbaik yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Proyek pertama yang akan kita bahas adalah ikon modernisasi transportasi di ibu kota, yaitu proyek MRT Jakarta. Fase satunya telah beroperasi sejak tahun 2019, membawa revolusi dalam sistem transportasi massal di Jakarta. Keberhasilan proyek sebesar ini tentu tidak terlepas dari penerapan manajemen mutu yang komprehensif. Salah satu aspek kunci mutu di MRT Jakarta adalah adopsi standar mutu internasional. Desain dan konstruksinya banyak mengacu pada standar JICA, dan praktik terbaik dari Jepang, yang terkenal dengan presisi dan keandalan. Pemilihan material dan peralatan juga sangat selektif, memastikan semuanya sesuai dengan standar global. Keterlibatan konsultan internasional juga berperan dalam memastikan supervisi dan review yang ketat. Pada tahap pengendalian, MRT Jakarta menerapkan sistem inspeksi dan pengujian material yang sangat ketat. Ada inspeksi berlapis dari mulai material datang, selama proses instalisasi, hingga instalisasi berakhir. Berbagai pengujian ekstensif dilakukan, seperti ujian kuat tekan beton dan pengujian baja. Untuk memverifikasi kesesuaian dengan spesifikasi, selain itu, pelatihan dan sertifikasi pekerja juga menjadi fokus penting untuk memastikan kompetensi SDM di lapangan. Yang menarik dari proyek MRT Jakarta adalah implementasi konsep mutu berdasarkan siklus PDCA atau Deming Cycle. Ini adalah siklus perbaikan berkelanjutan. Mereka merencanakan setiap prosedur dengan detail, melaksanakan pekerjaan sesuai rencana, kemudian memeriksa hasil kerja melalui inspeksi dan pengujian, dan terakhir mengambil tindakan korektif atau preventif untuk meningkatkan prosedur di masa depan. Siklus ini terus berulang memastikan peningkatan kualitas yang konsisten. Proyek kedua yang patut kita banggakan adalah Tol Trans Jawa. Jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia ini telah beroperasi sejak 2019. Secara signifikan, mempersingkat waktu tempuh antara kota dan mempermudah logistik. Keberhasilan pembangunan jalan tol ini dalam skala besar menunjukkan komitmen terhadap mutu infrastruktur. Dalam pembangunan tol Trans Jawa, penekanan pada mutu material sangat tinggi. Penggunaan material dasar dan perkerasan jalan dipilih yang berkualitas tinggi untuk menjamin ketahanan terhadap beban berat dan kondisi cuaca ekstrim. Mutu campuran aspal dan beton diawasi secara ketat. Desain struktur jembatan dan terowongan juga sangat memperhatikan standar keselamatan dan kekuatan. Dan semua material melewati uji coba laboratorium rutin untuk verifikasi kualitas. Pengawasan mutu di Tol Trans Jawa dilakukan secara berkelanjutan. Inspeksi lapangan dilakukan secara rutin oleh kontraktor, konsultan, pengawas, dan bahkan pihak pemerintah. Pemantauan kualitas pengerjaan memastikan bahwa setiap prosedur konstruksi diikuti dengan benar. Verifikasi toleransi dimensi sangat ditekankan, terutama pada segmen kritis seperti jembatan. Selain itu, audit mutu internal dan eksternal juga dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari proyek-proyek besar di Indonesia ini? Pertama, komitmen kuat terhadap mutu terbukti mampu menghasilkan infrastruktur kelas dunia. Kedua, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, BUMN, dan swasta adalah kunci keberhasilan. Ketiga, transfer pengetahuan dan teknologi dari internasional sangat membantu kita meningkatkan standar mutu. Keempat, peran inspeksi dan pengujian yang konsisten tidak bisa ditawar lagi.
Dan terakhir, manajemen risiko serta keberlanjutan menjadi aspek yang semakin krusial. Tentu saja, kita juga menghadapi tantangan unik dalam penerapan mutu di Indonesia, seperti keterbatasan sumber daya manusia terampil di beberapa daerah. Variasi kualitas material lokal yang menuntut kontrol kualitas lebih ketat. Tekanan waktu dan biaya yang kadang bisa mengkompromikan mutu, hingga perlunya pengawasan kepatuhan regulasi yang lebih kuat. Kita juga perlu terus mendorong budaya kerja di mana mutu adalah tanggung jawab bersama. Sebagai penutup, proyek-proyek seperti MRT Jakarta dan Tol Trans Jawa adalah bukti nyata komitmen Indonesia terhadap mutu dalam pembangunan infrastruktur. Pembelajaran dari proyek-proyek ikonik ini harus terus disebarkan. Dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, industri, dan akademis, kita dapat terus meningkatkan standar mutu di seluruh proyek konstruksi kita. Karena mutu adalah kunci daya saing dan kemajuan bangsa kita di masa depan. Demikianlah pengantar singkat mengenai manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Saya harap ini memberikan gambaran awal yang jelas tentang pentingnya topik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.